Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membagikan renungan pada saat ini dari kitab Esra pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-10. Kita akan membaca pasal 9 ayat 1 dan 3. Dan tema saya pada saat ini adalah restorasi, pemulihan. Ayat yang ke-1, sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Kores Raja Persia mengeluarkan sebuah dekrit yang mengizinkan semua orang Yahudi dalam kerajaannya untuk kembali ke Yerusalem setelah masa pembuangan selama 70 tahun. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir ada 3 juta orang. Namun kurang dari 50.000 orang yang mempergunakan kesempatan pulang kedua kalinya dari Babel ke Yerusalem. Kegagalan orang Yahudi di masa lalu untuk memisahkan diri dari masyarakat berdosa di sekitar mereka telah menuntun mereka kepada penyembahan berhala dan kebejatan moral, sehingga akhirnya menyebabkan penahanan dan pembuangan mereka. Sekarang, setelah Allah mengembalikan sekelompok kecil sisa ke negeri itu, mereka sekali lagi melanggar ketetapan pokok Allah yang menuntut pemisahan dari gaya hidup orang fasik. Esra menemukan ada kemerosotan rohani pada bangsa ini. Esra yang memimpin rombongan kedua dari Persia ke Yerusalem dan yang dipakai Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat itu. Tujuan dari kitab ini untuk menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di Babel. Sesuai dengan kesedihan mendalam, Esra mengakui dosa-dosa mereka kepada Allah dan mengadakan syafaat demi mereka. Dalam ayat yang ketiga, ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Tanggapan Esra yang sedih dan doanya adalah contoh yang baik sekali dari keprihatinan dan kekhawatiran yang seharusnya dialami oleh semua hamba Allah yang benar ketika menyaksikan umat Allah menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan fasik. Esra memiliki suatu perasaan yang mendalam mengenai kemuliaan, kebenaran, dan kasih Tuhan yang ditolak umat itu. Esra berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati dan hancur hati. Esra juga menyatukan dirinya dengan mereka yang didoakan olehnya dengan menyebut dosa-dosa kami dan kejahatan-kejahatan kami. Esra memahami bahwa kasih karunia dan kemurahan Allah yang ditunjukkan kepada kaum sisa yang kembali dengan membangkitkan harapan dan visi tentang masa depan, membangun kembali bait Allah dari puing-puing dan memberikan mereka tembok perlindungan, kini diancam oleh ketidaktaatan umat itu kepada Allah. Umat Allah mempersembahkan kembali diri mereka untuk membangun ulang semua yang telah hilang dari diri mereka. Bait Allah, mezbah, dan iman kepada Allah dan firman-Nya. Bait Allah tingkatkan gaya hidup yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, gaya hidup yang semakin seperti Kristus, sehingga kehidupan kita menjadi role model, panutan, teladan, bahkan berdampak bagi banyak orang, karena Allah telah memilih dan mempersiapkan kita. Mezbah, tingkatkan kembali persekutuanmu dengan Allah, kembangkan kehidupan doamu, bukan doa-doa rutinitas, tetapi doa yang dapat menggoncangkan takhta Allah. Iman kepada Allah, iman yang tidak tergoyahkan. Bukan iman yang statis, tetapi memiliki iman yang dinamis, bergerak, maju
sampai rencana dan kehendaknya digenapi. Kita manusia biasa yang mau dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sebagai balasan atas kasih Allah yang tidak berkesudahan, kita harus menaati firman-Nya. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang dapat menghentikan sebuah rencana yang dibuat menurut kehendak Allah. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.